Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramji Ramadan. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi dengan tema korupsi dan masalah demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada definisi korupsi. Secara umum, pengertian korupsi adalah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau satu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada korupsi uang negara. Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Syaratnya harus ada keuangan negara yang masih diberikan, biasanya dalam bentuk tender, pemberian barang, atau pembayaran pajak sekian yang dibayar sekian. Di sektor industri alam, kehutanan, atau pertambangan, korupsi bisa berupa polisi tax agar mereka menyetorkan sekali pajak. Yang kedua ada korupsi suap menyuap. Jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyuap, yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajiban sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Contoh dari kasus korupsi suap menyuap seperti menyuap pegawai negeri yang kena karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberi suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK. Yang ketiga ada korupsi tindakan pemerasan. Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya yang keempat ada korupsi penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang jabatan pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang kelima ada korupsi gratifikasi. Jenis korupsi berikutnya adalah korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C UU PTPK. Selanjutnya yang keenam, korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih secara melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya, proses tender harus berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang raportnya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender, maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini telah diatur dalam pasal 12 huruf I UU PTPK. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi internal dan eksternal. Yang pertama ada sifat tamak dari manusia. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal yang pertama adalah karena sifat tamak yang dimiliki oleh manusia. Sifat tamak ini tergolong penyebab internal. Umumnya pelaku korupsi adalah pejabat atau para petinggi yang sudah memiliki banyak kekayaan, namun sifat tamak dan rakus memunculkan hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua ada gaya hidup. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal yang kedua yaitu karena gaya hidup yang konsumtif. Menjalani hidup di kota-kota besar biasanya akan mendorong gaya hidup seseorang menjadi lebih konsumtif. Sayangnya, gaya hidup ini seringkali tidak seimbang dengan apa yang mereka miliki.
Pendapatan yang tidak dapat mendukung gaya hidup konsumtif akan mendorong seseorang melakukan apa saja yang memenuhi keinginannya. Salah satunya adalah dengan tindakan korupsi. Yang ketiga ada moral yang lemah. Orang yang memiliki moral yang tidak kuat atau lemah cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi. Pengaruh-pengaruh ini bisa datang dari atasan, teman kerja, atau pihak manapun yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Selanjutnya ada dorongan keluarga. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal yang keempat adalah karena dorongan keluarga. Sangat disayangkan jika tindakan korupsi seseorang justru karena dorongan dari keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan pada seseorang untuk melakukan korupsi. Dorongan ini bahkan bisa mengalahkan sifat baik dari orang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan yang seharusnya mengarahkan dan membangun moral yang baik justru mendorong seseorang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal berikutnya. Pada penyebab eksternal, yang pertama adalah aspek ekonomi. Dalam perjalanan hidup seseorang, ada kalanya mereka mengalami situasi yang mendesak yang berkaitan dengan ekonomi. Faktor mendesak tersebut apabila jika ditambah dengan moral yang lemah akan membuat seseorang memikirkan jalan pintas dalam mengatasi masalahnya, diantaranya adalah dengan melakukan korupsi. Selanjutnya ada aspek politis. Menurut Raharjo, kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan pembangunan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan yang berpotensi untuk menyebabkan perilaku korupsi. Selanjutnya ada aspek organisasi. Faktor penyebab korupsi internal dan eksternal berikutnya adalah karena aspek organisasi. Penyebab aspek organisasi tersebut diantaranya adalah tidak ada sikap keteladanan dari pimpinan, tidak ada kultur atau budaya organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, lemahnya sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Selanjutnya ada contoh korupsi. Yang pertama ada kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP atau KTP elektronik ini terjadi pada tahun 2011 sampai 2012 dan merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. KPK menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri hingga petinggi DPR seperti Andi Narogong, Sugiharto Irman, Anang Sugiana, Markus Nari, dan juga Setia Novanto. Selanjutnya ada dampak dari kasus EKTP di berbagai bidang. Yang pertama bidang ekonomi. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa kerugian negara akibat kasus mega korupsi EKTP adalah sebesar 2,3 triliun rupiah. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Selanjutnya dampak kasus EKTP di bidang demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP cederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihannya dalam pemilu karena setidaknya ada 3 aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan EKTP sebagai syarat. Selanjutnya ada dampak kasus EKTP di bidang pelayanan medis. Tanpa EKTP, warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, data peserta BPJS harus sesuai dengan EKTP karena tidak hanya nomor induk kependudukan, data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam EKTP. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.